Jadi memang ya sudah kayak dipesan dari leluhur-leluhur itu sebisa mungkin jangan sampai dijual, termasuk barang-barangnya. Kami boleh menempati tapi jangan ya dijaga, dan kalau bisa sampai keturunan-keturunan berikutnya masih tetap ada. Adalah Ekawati Ningsih, pemilik rumah batik Lasem, Lumintu. Eka menghidupkan kembali tradisi membatik zaman kakeknya dan kakak sang ibunda. Di rumah kuno berusia 200 tahun yang beralamat di Dukuh Sumber Kepel, Sumber Girang, Lasem. Sesungguhnya ketertarikannya pada batik telah muncul sejak tahun 2004. Pada tahun 2015, Eka terpaksa pulang setelah sang ibunda jatuh dan membutuhkan Eka untuk mendampinginya. Eka pun pulang kampung setelah puluhan tahun pergi melanjutkan sekolah dan bekerja di Semarang. Ia menceritakan bahwa setelah sang kakek meninggal pada tahun 1958, usaha batik tersebut dilanjutkan oleh kakak dari ibunda Eka hingga tahun 1965. Sejak saat itu, tidak ada lagi kegiatan membatik di rumah khas langgam Cina Hindia itu. Awalnya, ia membuat batik dengan warna-warna modern kesukaan pasar kekinian. Namun, saat ini ia mulai bereksperimen dengan batik 3 negeri klasik atas saran dari pembatiknya. Ia juga mengaku banyak belajar dari sahabat-sahabat komunitas pelestari serta beberapa desainer. Ekawati Ningsih dan beberapa pengusaha batik di Lasem turun-temurun masih menggunakan rumah tinggal milik leluhurnya sebagai sanggar kerja sekaligus ruang pamer produk. Rumah-rumah batik kuno yang hingga kini masih difungsikan sebagai sanggar kerja sekaligus gerai penjualan batik tulis Lasem dapat menjadi daya tarik tersendiri dalam dunia pengembangan wisata budaya, sejarah, seni tradisi di Indonesia. Mbak Eka bisa cerita tentang asal mula rumah ini, mungkin dari generasi pertama sampai sekarang. Rumah ini tuh sebetulnya sudah sampai ke generasi ke-6 di saya. Ya mungkin sekitar lebih kurang 200 tahunan. Dan kami berusaha dari generasi ke generasi itu untuk menjaga dan merawatnya supaya masih bisa diturunkan ke generasi-generasi berikutnya. Gitu. Ada cerita menarik enggak Mbak untuk merawat rumah ini? Misalnya tentang apa itu biaya perawatan, terus tanggungan ini dan itu, atau mengalir saja? Sebetulnya itu juga mengalir saja, tetapi dari pihak keluarga itu juga ada yang mensupport
Ketika zaman dulu kan masih harus dicat. Kalau sekarang kan nggak boleh dicat ya, supaya terlihat lebih asli gitu. Lebih Nah asli. itu biaya perawatan itu kalau yang paling susah itu yang bocor-bocor itu. Tapi kami mengalir aja, nggak yang harus khusus untuk Iya. membongkar atau apa, enggak. Karena sedikit langsung diperbaiki, sedikit diperbaiki. Iya. Begitu. Kelihatannya kerangkanya anu ya Mbak, kelihatan di luar itu. Kalau ketika ada yang rusak langsung kelihatan gitu ya. Iya, terutama yang agak susah itu yang bocor-bocor, karena kalau bocor nggak segera diperbaiki kan akan merusak kayu-kayunya. Oh iya. Iya. Kalau bentuk gentengnya biasa atau masih Ini masih yang lama. masih Iya. yang seperti itu ya? Iya. Dan agak susahnya ketika sekarang kan udah mulai ganti genteng yang Fresh. baru ya. Iya. Jadi kami kadang kalau ada bongkaran rumah minta sebagian beberapa untuk mengganti ketika ada yang pecah atau yang rusak itu. Kami menyimpannya. Berarti beda ya fisik Beda gentengnya? ya. Nanti akan tidak sama ukurannya kan. Iya, iya. Itu. Oh iya, iya. Barang lama stoknya nggak ada di pasaran. Iya, tapi itu mengalir aja ya Pak Iya ya? mengalir aja. Tidak menjadi ini dan itu Iya, gitu. betul. Ah, Semampu kami. Tapi Iya. kami berusaha untuk Mbak Eka memperbaiki. ini sampai generasi 6. Mungkin bisa diceritakan lagi. Kok bisa mempertahankan sampai ke generasi 6? Kalau dilihat dari tetangga sebelah kan sudah diwaris, diindum, disebar, ini sampai generasi 6 gitu. Mungkin sampai ke 7, 8, 9, 10 gitu. Rumah ini kan dari marga I, ya dari keluarga I. Nah kebetulan di keluarga I ini rasa persaudaraannya itu masih kental, jadi masih saling mensupport dan berusaha untuk mempertahankan rumah ini sampai ke generasi-generasi berikutnya. Jadi memang ya sudah kayak dipesan dari leluhur-leluhur itu sebisa mungkin jangan sampai dijual, termasuk barang-barangnya. Kami boleh menempati tapi jangan ya dijaga, dan kalau bisa sampai keturunan-keturunan berikutnya masih tetap ada Iya. rumah ini. Apa yang mendorong menjaga Mbak, pesan dari leluhur itu? Kan ibaratnya gini ya, mohon maaf. Malah leluhur kan udah meninggal gitu. Udahlah dijual aja gitu. Ada ikatan apa di dalam itu? Nggak tahu ya perasaan apa, tapi itu kalau saya pribadi kan sejak kecil udah seperti tertanam itu karena orang tua saya, terutama mama saya yang berasal dari keluarga itu selalu mengajarkan jangan sampai dijual, kalau bisa itu dirawat nanti diturunkan ke anak cucunya gitu. Jadi mungkin dari kecil sudah ditanamkan seperti itu, jadi kita ya berusaha untuk menjaganya gitu. Dan ini komitmen sampai ke Iya. depan ya Mbak ya. Kalau bisa nanti ke generasi-generasi berikutnya semoga masih bisa mau menjaga ini. Iya. Mbak Eka yang sekarang menjadi owner Batik Lumintu ya. Sebelum cerita ke sejarah batik keluarga juga, kenapa dikasih nama Lumintu? Lumintu itu sebetulnya berasal dari papa saya. Dulu kan ketika papa saya punya usaha persewaan becak, kemudian jualan es balok, itu namanya Lumintu. Lumintu itu kan artinya mengalir gitu, jadi sedikit-sedikit yen lumintu gitu. Nah ketika saya itu bingung sebelum mulai benar-benar usaha batik itu, dari dulu kan saya memang ada ketertarikan dengan batik tapi belum ada keberanian untuk buka usaha ya. Waktu itu saya masih di Semarang. Nah itu sudah mulai cari-cari, wah besok kalau punya usaha dikasih nama apa ya, tapi itu sekian lama nggak pernah ketemu. Dan ketika memang sudah harus buka itu ya wes lah pakai nama usahanya papa aja gitu, Lumintu kan artinya juga bagus juga. Iya. Iya, dan
itu saya berusaha kayak itu kan warisan dari papa saya, terus saya teruskan gitu. Berarti selain ada hubungan sejarah usaha papa, juga karena lumintunya itu ya. Wah, lumintu. Kalau apa Pak Jarwo lumintu itu? Lumintu mengalir. Mengalir. Pak, di pikiranku lumintu itu untuk badi gitu ya. Lumintu cah. Lumintu itu tidak akan Lumayan. Meskipun sedikit tapi mengalir. Lancar mengalir, tidak pernah putus. Meskipun sedikit. Tidak pernah rugi dan untung terus. Amin. Iya. Berarti pemahamanku salah tentang lumintu itu. Iya. Nggih, Mbak. Batik yang ada di depan saya ini ada hubungannya sama batik keluarga dulu-dulu enggak, Mbak? Ya mungkin sedikit banyak ada ya, tapi enggak terus langsung ujuk-ujuk. Boleh cerita, Mbak Eka? Kalau dulu menurut cerita kan zaman kakek nenek saya di daerah Pecinan sini itu hampir semua membuatnya blanko. Blanko itu hanya batik yang masih belum jadi batik awal untuk batik 3 negeri. Jadi hanya diwarna merah sebagian saja, kemudian dikirim ke Solo. Kebetulan dari keluarga di sini, di rumah I ini juga membuat blanko, dikirim ke Solo. Dan akhirnya malah menjadi yang tadinya urusan dagang jadi besanan. Gitu. Yang Solo itu? Iya. Jadi kakaknya mama saya itu yang dari Lasem mendapat anaknya sana yang disetori batik di Solo itu. Dan akhirnya mereka juga di Solo buka batik lagi 3 negeri itu. Itu karena cinta atau karena hubungan dagang? Ya? Kurang tahu saya. Saya nggak lahir. Iya. Nah itu kan membuatnya batik 3 negeri. Berarti ada hubungannya bahwa batik 3 negeri yang ada di sini itu juga ada dulu keluarga pernah membuat juga. Pernah membuat. Iya. Saya tadi dengar bahwa batik di keluarga sini pernah vakum sampai 50 tahun. Iya, betul. Nah, itu ceritanya gimana, Mbak? Ya, ceritanya kan dulu yang usaha batik di rumah ini kan di generasi yang keempat, kakek nenek saya itu. Mulai pertama ya itu? Pertama kali usaha batik itu yang generasi keempat itu. Oh iya. Kemudian kan beliau meninggal, kakek saya meninggal di tahun 58-an itu, sekitar tahun 58. Kemudian kan diteruskan oleh anaknya yang paling besar. Terus mereka pindah keluar kota, menikah pindah keluar kota, diteruskan adiknya lagi gitu sampai di tahun 65-an. Nah setelah tahun 65 itu benar-benar vakum, nggak ada kegiatan batik membatik di sini. Sampai ketika saya kembali lagi ke Lasem di tahun 2015 itu, di 2016-nya saya mulai itu membuka usaha batik dengan nama Rumah Batik Lumintu itu pertama kali. Berarti sejak 2016 kemarin ya? Iya, baru 5 tahun ini. 5 tahun masih unit senior, masih kecil Pak. Iya. Selama vakum itu kemudian mohon maaf untuk kegiatan ekonomi di keluarga sini gimana? Atau kegiatan aktivitas kosong itu? Usaha yang lain yaitu kan berarti sudah di era orang tua saya ya. Persewaan becak itu pertama kali mereka harus bikin mebel-mebel dari besi. Terus yang terakhir yang agak lama itu jual es batu. Jual es batu? Iya, es balok. Iya, bisa seger ya es batu. Pertama kali di Lasem ya? Iya. Seger dan lumintu gitu. Kan mengalir gitu. Bati gitu. Iya. Ya, Mbak Eka setelah 50 tahun vakum, Mbak Eka kok kemudian memutuskan untuk buka ini? Kan sudah terbukti ini 50 tahun udah nggak aktif itu. Semangat apa yang mendorong Mbak Eka untuk buka lagi? Sebetulnya itu karena
kalau mau jujur pertama kali saya pulang itu kan bukan karena batik. Saya pulang itu karena ingin merawat orang tua saya, mama saya yang sudah sendirian dan sakit. Jadi saya mau nggak mau harus pulang ke Lasem. Tapi memang sebelum itu ketika saya masih bekerja di Semarang itu kan memang sudah ada ketertarikan saya kepada batik. Jadi jauh sebelumnya tuh saya udah pernah belajar batik sama itu mbah-mbah batik yang dari tulis, saya pernah manggil di sini. Tapi ya sekedar belajar aja. Terus saya mulai jualan batik, ambil dari teman-teman pengrajin di Lasem, saya jual di Semarang. Saya mulai ngumpulin motif-motif, beli buku, belajar kalau ada pelatihan di Semarang. Tapi memang waktu itu nggak ada niatan sama sekali untuk buka usaha batik. Nggak sama sekali, cuman ya sekedar seneng gitu aja. Nggak ditemui di mimpi Mbak Eka di kakek yang keempat, Mbak Eka terusin batik gitu? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Iya, nggak pernah. Cuman memang kayak kuat sekali pengen batik gitu. Saya pengen, kayaknya mantap ya kalau bisa bikin batik sendiri gitu. Iya. Cuman belum ada keberanian waktu itu. Mbak Eka saat itu batik sudah menjanjikan seperti hari ini belum? Untuk awal buka itu. Sebetulnya kalau secara dagang saya tuh udah terlambat. Terlambat. Iya, terlambat itu. Tapi karena kan memang saya tujuannya pulang kan semata-mata enggak batik. Itu ya, karena memang saya mau merawat orang tua saya, iya. Terus ternyata ya kayak mungkin udah kayak mengalir, terus harusnya kenapa saya nggak usaha yang lain, kok usaha batik itu juga nggak tahu, itu rahasia Tuhan. Iya, betul. Iya, jadi saya kayak diarahkan terus sehingga saya terus buka usaha batik itu. Iya, dan dibantu teman-teman juga sesama pengrajin itu banyak yang support gitu loh untuk saya mulai. Padahal baru pulang terus. Iya, saya benar-benar otodidak, nol, nggak punya pengalaman sama sekali. Mbak Eka, untuk relasi-relasi yang Mbak Eka temui atau yang Mbak Eka bawa ke sini, iya. Apakah juga ada jalinan dengan keluarga sebelumnya? Misalnya kakek yang keberapa itu pernah kenal ini, kemudian oh ini Mbak Eka keluarganya ini, cucunya ini, cicitnya ini gitu. Sepertinya malah enggak, Pak. Enggak. Jadi saya itu banyak dibantu dengan teman-teman komunitas dari ini Kesengsem Lasem, dari yayasan, dari teman-teman yang sangat mensupport, dan saya sungguh banyak berterima kasih kepada mereka ya. Saya kan termasuk orang baru di dunia batik, tapi dengan bantuan mereka saya seperti belajar banyak dan langsung tahu, bangkit gitu. Ya semakin semakin mencintai batik, dan besar keinginan saya untuk itu melestarikan kayak batik tiga negeri, batik-batik klasik, Bang Biron. Karena kan awalnya saya itu jujur memang tidak membuat batik klasik itu. Saya membuat batik-batik kontemporer, dan misal boleh dikata 80%, 20%-nya yang batik klasik itu. Batik tiga negeri yang sama dengan yang lain-lain itu. Kemudian karena ada tamu, ada seiring waktu malah saya berbalik jadi tiga negeri, semua dibuat tiga negeri, semua dibikin Bang Biron gitu, kebalik jadinya. Napak tilas ke kakek. Ya nggak tahu generasi itu kedua, gimana tiba-tiba jadi berubah. Iya. Tapi bagus sekali, termasuk yang Mbak Eka pakai itu. Keren, menambah kecantikan, aura gitu. Iya, ini bukan merayu, ini karena kenyataan, Mbak. Ada sesuatu yang menambah gimana gitu loh. Gitu. Mbak Eka untuk yang produk awal, mungkin Mbak Eka dari Semarang ke sini, pasti juga kemungkinan mungkin belum paham tentang batik tiga negeri. Iya, betul. Nah, cara belajarnya gimana? Ini kayaknya kan rumit itu, Mbak ya. Batik paling rumit sedunia kayaknya itu. Caranya gimana?
ya dari bertanya, belajar langsung kepada mbah-mbah batik, dari teman-teman, dari buku, kemudian seperti teman-teman dari komunitas Mbak Agni segala macam itu kan juga mengarahkan Mas Didit Maulana tentang motif. Saya dulu kan bikin kayak skraf apa inisial itu aja motifnya masih salah ini Mbak, harusnya seperti ini itu ya, semua itu mengalir bantuan dari teman-teman juga. Saya nggak bisa sendiri. Dari mbah-mbah batik itu saya juga banyak belajar, mereka kan langsung terjun ya, jadinya saya dulu nggak tahu nyuti apa itu, nyeriti apa, nggak tahu ya, dari mereka itu saya pelan-pelan belajar. Tapi terbukti kemudian berhasil memproduksi banyak batik klasik gitu ya. Ya. Semua bantuan teman-teman Pak. Kalau saya sendiri nggak ada artinya kalau nggak dibantu mereka semua ya. Ya. Mbak Eka ini di samping kita ini ada pembatik. Iya. Ya, pegiat batik. Mbak Eka kok bisa merayu ibu-ibu yang bagus nyantingnya itu gimana? Itu proses juga. Iya. Iya, saya dari awal tuh cuma 3 pembatik, 2 yang nyanteng, 1 nembok. Ini kelihatannya kan nyaman, berjalan mengalir, lumintu itu ya. Nyaman itu, nggak ada gitu. Kelihatan ya Pak, ya natural gitu. Saya kan sudah 23 tahun ikut orang ya Pak, caranya bekerja kepada orang lain. Saya nggak mau, maksudnya saya nggak mau mereka itu, wah ini pekerja saya, terus saya tekan gini-gini. Kalau bisa itu kan sama-sama, dia partner, karena saya udah merasakan nggak enaknya gimana jadi itu ya. 23 tahun ya? Iya, jadi saya itu pengen ya kita kekeluargaan gitu loh. Kalau salah ya kita arahkan, kalau saya salah saya dikasih tahu, kan saya juga masih belajar, sama-sama masih belajar. Saya pengen lebih nggak mau kayak ini sih bos, ini bawahan. Saya lebih nggak suka kayak gitu, lebih suka sama-sama. Iya, partner kerja. Iya, partner kerja. Iya. Karena saya tanpa mereka nggak bisa, mereka ya juga butuh saya untuk sama-sama membangun. Iya. Mbak Eka, saya punya keyakinan Mbak Eka yang generasi ke-6 sama leluhur generasi kedua mungkin motifnya agak beda. Iya. Gitu. Bagaimana cara meramu, menggabungkan motif klasik sama motif kontemporer hingga eksis saat ini? Kan kalau batik 3 negeri itu kan batik khas Lasem. Iya. Yang saat ini tuh mungkin yang masih aktif berproduksi itu hanya di Lasem. Kalau Pekalongan Solo kan sudah mulai nggak banyak yang membuat ya. Jadi menurut survei itu yang banyak membuat batik 3 negeri hanya Lasem. Ya, dan kebanyakan itu kan batik 3 negeri itu identik dengan batik kuno yang dipakai mbah-mbah gitu. Nah, saya ada keinginan itu sebetulnya batik itu bukan punyanya mbah-mbah saja. Bagaimana anak muda itu juga mencintai batik. Ya. Nah, itu saya mencoba tidak merubah pakemnya 3 negeri itu kan warnanya sudah harus seperti itu, merah, biru, soga, ada kuning hijaunya. Tetap batik 3 negeri, cuman motifnya itu misalnya kalau dulu kan hanya bunga-bunga yang seperti itu. Nah, kita ganti misalnya ikan atau bunga yang apa yang mungkin zaman dulu nggak lazim, tapi isiannya tetap khas Lasem, tidak meninggalkan ciri khas Lasem. Seperti itu latoan, aseman, terus sekar jagat, kerecaan, gunung ringgit. Nah, itu saya berusaha membuat di satu batik itu ada motif-motif itu. Karena kan juga berdasarkan pengalaman dari tamu-tamu. Mungkin kalau gunung, ini salah satu contoh aja ya Pak ya. Misalnya gunung ringgit itu kan motif yang rumit, dan kalau ya memang bagus kalau dijadikan di satu kain mungkin akan banyak biaya, akan jadi batik yang
mungkin mahal. Nah, saya masukkan sedikit di Gunung Ringgit itu. Jadi orang kepengen Gunung Ringgit dengan budget yang segini masih bisa dapat, ada Gunung Ringgitnya gitu ya. Saya konsepnya gitu, dan komitmen saya itu meskipun kan saya nggak hanya membuat yang 3 negeri ya, yang maksudnya yang biasa-biasa untuk dipotong itu juga saya buat, tapi saya komit batik tulis semua. Saya nggak mau ada cap printingin apa, nggak mau. Jadi sejelek apapun misalnya cantingannya besar atau motifnya sederhana, tapi tetap tulis. Saya main di motif dan itu aja, tapi tetap komit harus tulis. Nggak mau ada seperti itu cap atau apa gitu. Dan itu juga disukai para tamu gitu ya Pak? Iya, ya itu kan karena Lasem memang terkenalnya batik tulis, kita kan harus menjaga. Kalau sudah ada yang melenceng-melenceng kan bukan batik tulis lagi. Oh iya, betul sekali. Begitu. Iya. Keren sekali untuk penggabungan motif sama mengatur dompet itu. Iya, dengan budget yang cukup, yang bisa mengambil beberapa motif klasik yang cukup luar biasa. Mbak, misalnya Mbak Eka, posisi hari ini kan di Lasem, menghasilkan motif yang cukup luar biasa. Misalnya Mbak Eka dibawa ke Pekalongan, atau ke Solo, atau ke Surabaya, gitu. Kira-kira dalam perasaan Mbak Eka bisa nggak menghasilkan suasana batik seperti ini? Kayaknya nggak bisa, Pak. Kayaknya nggak bisa. Iya. Lalu ada apa dengan Lasem? Ya itu kan warna Lasem juga itu kan dihasilkan bisanya di Lasem aja, pengaruh airnya juga kan pernah sudah beberapa pengrajin yang lebih senior itu kan pernah dilakukan itu ya uji coba dengan racian pewarna yang sama, air dari Lasem dan air dari kota A itu warnanya berbeda. Jadi kalau kita mau bikin batik Lasem ya di Lasem saja. Dengan warna merahnya yang memang jadi unggulan Lasem ya. Dan Mbak Eka nyaman ketika tinggal di Lasem membuat batik dan motif-motifnya akan klasikan Lasem. Iya. Dan ketika diajak ke Pekalongan misalnya, belum tentu senyaman menghasilkan seperti ini gitu. Betul. Berarti ada kekuatan Lasem sendiri dalam menghasilkan motif-motif klasik Lasem. Mbak Eka, setahu saya batik ini kan membutuhkan banyak air ya Mbak? Iya, ini caranya gimana untuk menghemat air atau mengelola air atau membeli air gitu? Kebetulan selama ini di saya sudah tercukupi dengan sumur yang warisan bertahun-tahun itu. Sampai sekarang? Iya, sampai sekarang. Kecuali pernah di tahun 2019 yang kemarau panjang itu karena mungkin frekuensinya itu terus membeli air, dan itu hanya sekedar untuk mencuci saja. Kalau untuk itunya tetap dari pewarnaan air. Tetap sini. Air sini. Itu kan juga kalau menurut saya beda rumah akan beda itu warna. Iya. Apa karena luasan yang luas gitu, resapannya banyak. Ini berapa hektar rumah ini, Mbak? Enggak cuman kecil, Pak. Besar ini. 800 meter. Iya. Persegi ya? Iya. Nggak kubik ya? Persegi. Iya. Kalau Mbak, melenceng sedikit, orang jual pembeli tanah itu belinya luas, tapi ngeruknya kubik, Mbak. Wah, itu musuhnya Mas Iksan ya. Mbak, kami ingin tahu tentang kekhasan, dan ini pertanyaan tentang keindonesiaan ya Mbak, toleransi, dan terbukti Lasem juga punya simbol kota toleransi gitu.
kebanyakan termasuk Mbak Eka, mohon maaf ya, Iya. di lingkungan ini kan lingkungan masjid, kauman gitu. Tapi Mbak Eka tetap nyaman-nyaman aja gitu. Padahal kalau melihat di sebelah-sebelah itu gontok-gontokan gitu. Kalau boleh jujur, Mbak Eka tetap nyaman dengan lingkungan seperti ini. Nyaman sih, sudah dari kecil kita tinggal di sini, dan kalau itu tuh saya belajarnya dari papa saya. Kalau papa saya tuh merakyat, yang di luar-luar sana dengan Pak Becak, dengan apa itu semua itu. Deket. Iya. Dan saya berusaha untuk bisa setidaknya seperti saat ini kan saya berhubungan dengan banyak orang, mungkin berbeda dengan saya ketika saya di Semarang ya Pak ya. Iya. Lingkupnya kan hanya di kantor orang-orang itu. Iya. Nah saya berusaha belajar dari apa yang dulu sudah dilakukan orang tua saya. Iya. Untuk bisa membaur di antara mereka. Di orang batik ya bisa, di luar bisa, di yang lebih itu bisa, berusaha belajar seperti itu. Ya belajar, masih belajar ya. Berarti teladan hidup damai malah jenengan dapatkan dari papa ya. Iya. Iya, dan itu nyata. Iya. Wah, iya. Masuk ke batik lagi, Mbak. Lasem sekarang ini kan sudah mulai dibangun, akan menjadi kota pusaka. Dan batik sendiri termasuk bagian penting di dalam itu. Nah, menurut Mbak Eka, ketika Lasem sudah selesai bangunnya jadi kota pusaka, menurut Mbak Eka, keyakinan Mbak Eka itulah, keyakinan ratu ngawur-ngawur sithik ya, untuk ke depan batik ini masih oke atau ada saingannya? Masih sangat oke Pak. Masih sangat oke. Iya. Dipakai sangat, iya. Tergantung bagaimana kita berkreasi dan itu. Kan kita juga batik tidak hanya sekedar kain aja. Mungkin dibuat produk-produk turunan, tapi kan tidak meninggalkan khas Lasem. Iya. Seperti itu. Iya. Dan sebelum diganti sama teman-teman, saya pertanyaan yang terakhir. Menurut Mbak Eka, motif Lasem yang paling mengena di hati Mbak Eka apa? Gunung Ringgit. Gunung Ringgit. Iya. Karena ada sebuah cerita menarik gitu ya. Iya. Dan pembuatannya itu rumit dan memang membutuhkan kesabaran. Kan kalau saya boleh bercerita, mungkin karena sekarang ini tidak banyak pengrajin mau membuat batik klasik, terutama 3 negeri dan motif yang rumit-rumit itu. Kalau menurut pendapat saya pribadi itu kan karena tidak sabar untuk mengikuti prosesnya, karena pembuatannya kan lama. Iya. Ingin segera jadi dan mendapat uang. Kalau batik 3 negeri itu kan memang harus berproses tahap demi tahap, benar-benar sabar dari berbagai macam itu. Dan filosofinya harus dengan lumintu tadi ya. Iya. Ya, mengalir. Tadi kan belum dibahas soal cara bagaimana Mbak Eka memasarkan pertama kali. Iya. Mulai tahun 2016 ya Mbak. 16. Mungkin setelah batik lumintu ini mulai berdiri, kemudian mempunyai produk, kemudian Mbak Eka itu metode atau cara memasarkannya itu bagaimana? Mungkin ini ya percaya enggak percaya, tapi ini kenyataan. Jadi saya itu kan pertama kali membuat batik di September 2016. Saya itu belum berani mewarna sampai setengah tahun kemudian. Jadi batik itu saya kumpulkan dulu, kayak belum cocok gitu loh. Iya. Baru di Februari 2017 itu ketemu yang mewarna yang cocok. Nah, itu mulai jadi, tapi batik saya tuh masih batik ecek-ecek itu waktu itu. Masih belum, ya karena mungkin keterbatasan ilmu saya ya, pokoknya asal jadi. Terus
dan batiknya itu kan masih motif yang nggak lazim dilasem, bahkan itu besar-besar begini-begini. Dan waktu batik saya jadi itu saya dipertemukan dengan desainer dari Jakarta. Kebetulan itu dia cocok dengan batik saya yang selama ini dia ambil di lasem, nggak ada motif seperti itu. Nah kan klik, dibeli berlanjut, tapi itu kan nggak dalam jangka waktu yang lama ya, seberapa banyak dia mau beli batik saya terus gitu. Nah kemudian kenal dengan Mas Pop yang komunitas dari Kesengsem Lasem. Mulai ada tamu 1-2 masuk ke sini, dan dengan adanya tamu-tamu itu kan merubah mindset saya yang tadinya saya membuat batik kontemporer menjadi batik yang klasik itu. Jadi selama ini tuh saya nggak punya reseller, hanya mengandalkan tamu-tamu dari para teman-teman guide yang membawa ke sini. Kemudian nanti tamu-tamu itu dibawa ke temannya lagi, jadi kayak berantai gitu Mas. Dan seperti itu sampai sekarang, dan dibantu oleh Pasar Rakyat Lasem, ya hanya berdasarkan begitu aja. Berarti mulai awal kali Mbak Eka produksi itu langsung pelangganannya bukan dari lokal ya, langsung luar kota. Iya, justru mungkin sampai sekarang aja belum begitu banyak tahu kalau di rumah ini ada usaha batik. Ya, bahkan di sebelah-sebelah lingkungan sini nggak pernah tahu, belum pernah, karena ada tamu-tamu baru tahu loh ada apa di situ itu. Karena tertipu gitu dengan depannya, Mbak. Kalau depannya kan sekarang kan banyak rumah batik kan ada seperti baliho atau pelang besar itu, nama batik dan brandnya ditonjolkan. Tapi keunikan dari batik Lumintu ini artinya mengalir, jadi tidak memasang sebuah baliho atau apa. Jadi orang itu ketika mau masuk ini, masa di sini ada batik, mulai bertanya dalam hati. Tapi ketika masuk ke dalam disuguhi dengan rumah dengan arsitektur yang sangat istimewa, jadi ada nilai plus tersendiri gitu, yang membuat tamu itu menarik, sangat menarik dan ingin membeli batik Lumintu ini. Kemudian Mbak, tadi kan Mbak Eka bercerita bahwa adanya Mas Pop sangat membantu. Berarti kan peran penting komunitas ini untuk batik Lumintu ini seperti apa, Pak? Kalau menurut saya pribadi itu di batik Lumintu memang saya dibesarkan dari komunitas seperti itu. Jadi bagi saya itu memang tidak hanya sekedar berdagang saja, saya juga pengen menyalurkan kreativitas saya, terus bisa lebih kayak kekeluargaan teman, nanti dari teman lagi saya lebih nyaman seperti itu daripada harus sistem dagang yang seperti ini. Iya. Ya memang sistem dagang saat ini seperti e-commerce terus marketplace yang memang yang banyak menggeluti itu anak-anak muda. Betul, jadi perlu adanya bantuan dari komunitas-komunitas seperti Kesengsem Lasem. Iya. Mungkin kedepannya Mbak, seperti kan sekarang Lasem jadi kota pusaka. Apakah Mbak Eka ingin atau berencana mengembangkan lagi batik, seperti contoh adanya sebuah kayak museum atau tempat oleh-oleh bagi tamu khusus atau galeri khusus batik Lumintu? Sebetulnya banyak sih Mas keinginan saya itu. Ya, saya itu tapi tetap di rumah ini, saya nggak mau meninggalkan rumah ini karena sudah satu paket, menurut saya sudah klop. Ada rumahnya, ada batiknya, meskipun sangat sederhana ya. Saya nggak kepengen punya galeri yang besar, yang modern, yang gini nggak. Tapi saya pengen tetap di sini, dan kalau bisa itu wisatawan yang ke Lasem itu membeli oleh-oleh. Kalau nggak beli batik itu nggak dari Lasem gitu loh, jadi belum pernah ke Lasem, entah itu berupa kain atau itu berupa produk-produk turunan, tapi tetap
batik tulis, meskipun produk turunan harus batik tulis. Masker, entah itu sajadah, entah itu tas, entah itu topi, segala macam bisa mengangkat nama Lasem juga. Nah, saya tuh ingin itu. Kemudian saya kan lebih ingin kalau anak-anak muda itu tetap suka batik dengan produk-produk turunan seperti itu. Jadi batik bukan hanya untuk orang tua. Seperti itu. Ya, mungkin atau seperti kan tadi kadang kan anak-anak muda Iya. yang belum tahu atau mengenal banyak tentang batik. Kalau Mbak Eka nanti ke depannya apakah bisa membuat seperti apa ya, wisata atau edukasi, jadi tamu yang dibawa guide masuk, kemudian dia langsung bisa praktek membatik. Itu memang yang sudah ada di pikiran saya untuk seperti itu. Sekarang ini sih sudah, tapi kan mungkin belum tertata secara itu ya, hanya sekedar itu. Kalau mungkin kedepannya kan bisa bekerja sama dengan guide atau apa, dimasukkan di dalam jadwal mereka, ada pembelajaran gitu 1 jam atau berapa gitu. Ini bagaimana sikap Mbak Eka terkait dengan adanya batik tulis Lasem yang sudah tidak asli lagi? Contohnya kayak ada campuran print. Ini dalam rangka panjenengan mempertahankan khas batik tulis itu kan ada ada dorongan emosi. Nah, bagaimana sikap Mbak menanggapi batik tulis Lasem sekarang banyak yang sudah tidak asli lagi? Sebetulnya sangat disayangkan ya Pak. Kalau saya pribadi itu kan saya ya inginnya tetap murni batik tulis, hanya seberapapun murahnya tetap batik tulis. Itu kan tergantung kita memanagenya bagaimana, dengan bermain di motif atau cantingannya lebih besar, tapi tetap harus asli tulis. Apa benar itu hanya kedorong untuk bisa mendapatkan keuntungan lebih? Contohnya gini, dengan pembatikan yang lebih sedikit, artinya akan bisa mendapatkan jumlah yang lebih banyak. Kalau alasannya hanya seperti itu, materi yang hanya sepotong karena ingin lebih banyak keuntungan, kemudian mematahkan khas nilai sejarah batik tulis Lasem, imbang atau seukur apa tidak Pak Mbak dengan cara-cara yang seperti ini menurut Mbak Eka? Kalau saya pribadi itu sebetulnya kita tidak boleh mengejas para pengrajin itu berbuat seperti itu karena ingin dapat keuntungan lebih banyak. Itu karena ada banyak faktor ya Pak ya. Itu tergantung pembelinya juga, karena pembelinya ngotot pengen batik tulis dengan budget segini. Nah, mungkin memberi solusi seperti itu. Tapi kalau saya pribadi, kalau kita sudah komit di batik tulis, apalagi Lasem kan terkenalnya karena memang batik tulisnya, bukan batik print, bukan batik apa. Kita harus sebisa mungkin itu ya, harus bisa memberi pengarahan kepada pembeli seperti ini aja loh, dengan budget segini tapi tetap tulis. Itu kan tergantung bagaimana kita memberi pengertian kepada pelanggan. Artinya ada nilai tersendiri. Untuk handmade itu betul-betul ada penghargaan. Di samping kita mempertahankan nilai-nilai sejarah tadi. Kemudian yang kedua Mbak Eka, mengingat kurangnya regenerasi pembatik, ini kan sekarang kita dihadapkan dengan pemahaman batik, khususnya Mbak Eka yang menekuni di bidang batik klasik. Mau tidak mau harus orang berpengalaman. Sedangkan berkurangnya tenaga ahli dalam rangka mendesain, membatik, corak-corak 3 negeri dan sebagainya dan turunannya, itu kan membutuhkan keahlian yang khusus. Nah, sedangkan di masa-masa yang sekarang kita sulit menemukan mbah-mbah yang masih mahir. Ini bagaimana solusi Mbak Eka? Harus diperhitungkan karena ini keberlanjutan Mbak Eka. Sebetulnya kalau saya melihat dari usaha pemerintah di Kabupaten Rembang sudah cukup bagus ya Pak ya, dengan mengadakan lomba-lomba di setiap tahunnya. Itu kan ada lomba, itu memacu juga untuk bisa itu regenerasi itu dari tingkat SD, SMP itu ada. Tapi mungkin lebih
akan lebih baik lagi kalau misalnya dimasukkan di ekstra di sekolah-sekolah itu mungkin lebih itu ya, bisa lebih menjangkau lebih banyak lagi. Sekaligus ini permohonan Mbak Eka untuk mengarah ke sana, mendorong pemerintah daerah agar tidak hanya menjadi kegiatan rutin tapi tidak keberlanjutan. Nah, karena mengingat minimnya pembatik ini, seharusnya pemerintah daerah tidak hanya berhenti memberikan satu kesempatan lomba saja, tidak, tapi pendampingan untuk mengarah kepada sana dalam rangka mempertahankan nilai sejarah batik Lasem, batik tulis Lasem. Ini termasuk suara hati Mbak Eka, permohonan kepada pemerintah daerah. Saya sungguh berterima kasih karena ada orang yang seiring dan sepemikiran dengan saya terkait dengan bagaimana masa depan batik ini sendiri. Juga ada mungkin ini juga suara hati ya, Pak. Selama ini mungkin ketidaktertarikan anak-anak muda untuk membatik itu karena satu tidak ada peluang. Tidak ada peluang dan secara ekonomi mungkin kurang bisa memberikan. Iya, kurang itu dan itu mungkin jadi bahan pemikiran kita bersama bagaimana kita bisa mensejahterakan para pembatik itu. Nah, salah satunya kan kita sesama pengrajin itu harus bisa menjaga harga batik. Nah, ini bersambung dengan pertanyaan yang pertama ya. Artinya kalau nanti kita bertahan pada nilai-nilai sejarah klasik tadi tidak tercampur, akhirnya kan mampu mempertahankan nilai. Nah, sedangkan kalau kita mempertahankan nilai harus diimbangi dengan upah yang yang manusiawi, yang masuk kepada era sekarang. Karena kebutuhan membatik sekarang kalau membatik alusan ini minimal ada 15 hari satu batik saja, satu kain. Kalau 15 hari ini tidak akan mencukupi dari hasilnya untuk makan sehari-hari, kan masyarakat sudah tidak ada daya tarik untuk membatik. Nah, karena itulah dari pertanyaan yang pertama dan kedua ini saling berkaitan, yang mana untuk bisa memberikan nilai. Jadi handmade itu harus betul-betul dihargai karena ini tidak hanya sekedar karya, tapi ini karya yang menghubungkan dengan hati, pikiran, situasi, keadaan, apalagi situasi-situasi ekonomi Indonesia yang seperti ini. Ini pertanyaan terakhir Mbak Eka. Saya hanya 3 kan, saya ngomong 3. Keuntungan apa Mbak Eka? Panjenengan tadinya sudah masuk ke dunia temporer, sehingga kayaknya mau mengikuti zaman. Tapi kenapa kok tertarik kepada klasik kembali? Ini keuntungan, salah satu keuntungan yang panjenengan dapatkan dari ini apa? Kan harus berdasar ya. Kalau tidak berdasar kan kayak awak ide diombang-ambing situasi. Saya itu terusik ketika sudah mulai ada tamu-tamu yang datang itu kan selalu menanyakan apa ciri khasnya batik Lasem. Nah, itu kan selalu seperti itu ya, itu mungkin salah satu yang mengusik saya. Kenapa saya nggak bisa menunjukkan identitas Lasem gitu. Salah satu itu. Dan mungkin saya itu juga pengen batik 3 negeri itu bukan hanya untuk mbah-mbah yang sepuh-sepuh, bisa juga untuk anak-anak. Nah, saya mulai tertariknya itu. Ya, dari merangkum tiga pertanyaan yang kami sampaikan pada Mbak Eka tadi, kami menggarisbawahi yang mana pengusaha atau pembatik yang ada di Lasem ini sebenarnya sudah selayaknya untuk bisa diberikan dorongan dan dampingan untuk bisa menghadapi era-era di masa-masa yang akan datang. Karena zaman digitalisasi ini kan mau tidak mau kita ketertinggalan dengan daerah-daerah kayak ini, maaf ya, Cina, India. Karena penghasil dari corak-corak itu tidak mungkin mampu mengalahkan. Namanya inovasi seseorang sama mesin itu kan beda. Nah, ini dari ketiga pertanyaan saya itu tetap mengharap pemerintah ini melalui pemerintah daerah ataupun desa bahkan untuk bisa saling mendorong untuk bisa mempertahankan ciri khas
Apalagi ini nanti Lasem sudah menjadi sudah dimulai pembangunan kota budaya, mau tidak mau akan banyak tamu yang hadir di sini. Kalau kita sudah tidak bisa menunjukkan keaslian tradisi atau keaslian identitas Lasem, ini kan kita akan kesulitan untuk bersaing di masa-masa yang akan datang. Iya. Mungkin itu doa kami, mudah-mudahan Mbak Eka diberikan kesuksesan seperti moto atau judul perusahaannya, rezekinya selalu lumintu dan berkah untuk Mbak Eka dan keluarga. Mungkin demikian. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Yeah.